Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Selamat siang. Bagaimana keadaan kalian semua? Aku mendoakan agar kita semua selalu sehat-sehat ya dek. Oke, ketemu lagi dengan Bu Lastri dalam pembelajaran OTK Keuangan atau Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Mohon maaf ya dek, Bu Lastri pakai masker. Berhubung sekarang Bu Lastri berada di sekolah, jadi harus pakai masker. Kita berada di lab MM. Oke, kita masuk ke KD 5D, yaitu penggunaan anggaran. Nah, jadi ceritanya begini. Dulu sebelum penggunaan anggaran, kita belajar KD sebelumnya, yaitu pengajuan anggaran. Setelah pengajuan anggaran, kemudian kita menerima anggaran. Nah, penerimaan anggaran, setelah penerimaan anggaran, kita terima anggarannya, kemudian berikutnya ke KD 5 yaitu penggunaan anggaran. Jadi, penggunaan anggaran ini terjadi setelah adanya penerimaan anggaran. Oke. Kita lanjutkan. Nah, apa sebetulnya dikatakan dengan penggunaan anggaran? Ini menurut salah seorang ahli ya. Penggunaan anggaran adalah menyangkut masalah perencanaan anggaran belanja rutin. Ini kan kalau di pemerintah seperti itu penggunaan anggaran ya dek. Ini mengenai perencanaan anggaran rutin. Berikutnya, yang digariskan dalam penetapan penggunaan anggaran rutin. Apa saja yang digariskan dalam penetapan anggaran rutin itu? Suatu rencana yang sudah disahkan. Kemudian rencana bagian daripada rencana keseluruhan yang berupa anggaran. Dan yang ketiga, kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah. Nah, itulah yang dikatakan yang harus digariskan di dalam penetapan penggunaan anggaran. Berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu klasifikasi anggaran. Nah, klasifikasi anggaran itu ada apa saja? Yang pertama yaitu klasifikasi objek. Klasifikasi itu pengklasan anggaran. Nah, yang pertama itu kelas objek, yaitu pengelompokan pengeluaran ke dalam jenis barang dan jasa yang akan dibeli. Berarti ini masuk ke barang dan jasa yang akan dibeli. Itu namanya klasifikasi objek. Yang kedua, klasifikasi organik, yaitu pengelompokan anggaran atas kategori suatu organisasi. Organik berarti organisasi ya dek. Kemudian yang ketiga itu klasifikasi fungsional, yaitu pengelompokan pengeluaran atas dasar kelompok kegiatan fungsi dan proyek yang akan dicapai. Jadi fungsionalnya, fungsinya apa, proyek yang akan dicapai. Kemudian ada klasifikasi ekonomi, berupa perekonomian kantor ya. Berikutnya adalah klasifikasi program performan. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan di kantor yang berupa performan, nanti anggarannya masuk ke dalam klasifikasi program performan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ada istilah di dalam penggunaan anggaran, ada namanya itu PA, penggunaan anggaran, yaitu pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Ingat tadi Bu Lastri sudah menjelaskan penggunaan anggaran di sini kalau kita bekerja di dalam departemen pemerintah ya dek ya. Kalau di swasta itu tergantung dari organisasinya masing-masing. Jadi kalau di pemerintah namanya pengguna anggaran itu adalah pejabat yang memegang kewenangan dan penggunaan anggaran. Itu ya dek ya, dan seterusnya bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementeriannya, lembaganya, atau satuan kerjanya. Begitu ya dek? Itu yang dikatakan dengan istilah PA atau pengguna anggaran. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ada istilah lagi yaitu KPA atau kuasa pengguna anggaran. Apa pula yang dikatakan dengan kuasa pengguna anggaran? Yaitu kepala satker. Satker itu adalah satuan kerja. Jadi kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang dikatakan dengan KPA, kuasa pengguna anggaran, yaitu kepala satuan kerja.
Next, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah-langkah pengguna anggaran atau PA atau KPA, kuasa pengguna anggaran, mengambil keputusan untuk pengguna anggaran. Langkah yang pertama yaitu melakukan identifikasi atau analisis kebutuhan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Jadi diidentifikasi dan dianalisis dulu. Berikutnya yang kedua, menyusun penetapan rencana anggaran. Ini langkahnya yang kedua yaitu menyusun penetapan rencana anggaran. Langkah yang ketiga, melakukan penetapan kebijakan umum. Dan langkah yang keempat, menyusun PAK atau KAP dan pengumuman rencana umum pengadaan atau RUP namanya. Jadi kalau udah menyusun KAP, kita tuh rencana umum pengadaan ya dek. Nah berikutnya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa sih dasar hukum penggunaan anggaran? Nah kalau di pemerintah ya dek, ulang lagi ini berlaku di Departemen Pemerintah. Kalau di swasta nanti tergantung dari organisasinya masing-masing, mungkin berbeda-beda setiap swastanya. Nah, kalau di pemerintah, dasar hukum penggunaan anggaran ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, kemudian penunjukan KPA dan staf Satker. Nah, ini adalah menteri atau pimpinan lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA yang ditunjuk. Siapa aja orangnya? Yang pertama yaitu pejabat pembuat komitmen atau PPK. Yang kedua yaitu pejabat penguji atau penandatanganan SPM. Dan yang ketiga yaitu bendaharawan pengeluaran. Jadi ada 3 orangnya penunjuk KPA dan staf satuan kerja. Ulang lagi, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji, kemudian bendahara pengeluaran. Berikutnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Contoh penggunaan anggaran. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Kemudian ada namanya itu belanja barang, kemudian belanja pemerintah dan belanja perjalanan dinas. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam belanja pegawai? Nah, contohnya gaji pegawai, gaji pokok pegawai itu masuk ke dalam belanja pegawai. Kemudian tunjangan tambahan. Ada tunjangan istri atau suami di dalamnya. Kalau dia pegawainya adalah suami laki-laki, berarti tunjangan istri. Kemudian tunjangan anak. Kemudian ada tunjangan jabatan dan belanja pegawai lainnya. Kemudian yang dimasukkan ke dalam belanja pegawai lainnya itu terdiri pula dari ada tunjangan pangan, ada bea lembur atau honor untuk juru, kemudian pemeliharaan bangunan purbakala. Kita lanjutkan. Yang apa saja yang termasuk ke dalam belanja barang? Nah, ini terdiri dari keperluan sehari-hari perkantoran. Apa yang keperluan sehari-hari perkantoran? Misalnya ATK begitu ya, Dek ya. Kemudian belanja barang inventaris kantor. Misalnya apa? Komputer, meja, kursi. Kemudian belanja daya jasa. Nah, misalnya listrik, air, internet. Kemudian bahan, alat-alat dan barang lainnya. Dan belanja lainnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Keperluan sehari-hari perkantoran yang dipergunakan apa saja? Untuk apa saja? Misalnya, bahan alat tulis menulis, peralatan kantor ketatausahaan, kemudian peralatan bahan ATK dan bahan lainnya, kemudian peralatan rumah tangga kantor, belanja lain-lain, kemudian pembiayaan benda-benda pos termasuk ke dalam keperluan sehari-hari, kemudian biaya rapat dinas. Di rapat dinas nanti ada biayanya, konsumsinya dan segala macam snacknya itu masuk ke keperluan sehari-hari. Kemudian biaya penerimaan tamu. Berikutnya biaya transportasi dan terakhir yaitu biaya petugas jaga malam. Jadi petugas jaga malam termasuk ke keperluan sehari-hari perkantoran. Kemudian yang dimasukkan ke dalam belanja barang inventaris kantor terdiri dari, sebentar ya Dek. Oke, Ibu lanjutkan. Belanja barang inventaris kantor terdiri dari semua barang yang berhubungan dengan barang inventaris kantor, kemudian barang-barang keperluan tambahan. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam belanja barang inventaris kantor. Kemudian ada lagi belanja layanan daya jasa, terdiri dari yaitu biaya langganan listrik,
Bea langganan telepon, bea langganan gas dan air. Mungkin di sini juga ditambahkan dengan bea langganan internet, ya. Nah, itu masuk ke dalam belanja layanan daya jasa. Kemudian bahan alat dan barang-barang lainnya. Ini meliputi apa saja? Itu peralatan pemeliharaan benda-benda dan bangunan kuno, kemudian peralatan penggambaran, kemudian peralatan fotografi, peralatan pemetaan, peralatan laboratorium, bahan-bahan untuk fotografi, ganti rugi tanah, pembelian benda-benda kuno atau benda-benda bersejarah, kemudian benda-benda seni, pembelian benda-benda seni, dan peralatan survei. Kemudian yang masukkan ke dalam belanja lain-lain terdiri dari apa saja? Nah, ini biaya pengamanan dan penjagaan pemilikan benda-benda atau situs-situs bangunan bersejarah, kemudian biaya ganti rugi tanah atau barang dalam perlindungan sejarah dan purbakala, kemudian biaya pemerataan objek sejarah dan kepurbakalaan. Itu ya, Dek. Berikutnya kita lanjutkan. Apa saja yang dimasukkan ke dalam belanja pemerintah? Nah, ada belanja pemeliharaan gedung kantor, masuk ke dalam belanja pemerintah. Kemudian belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja pemeliharaan barang-barang inventaris kantor, kemudian belanja pemeliharaan peralatan teknis, lain-lain belanja pemerintah, terdiri pula dari yaitu pemeliharaan bangunan kuno, pemeliharaan benda-benda sejarah. Nah, itu dimasukkan ke dalam belanja pemerintah. Kemudian apa saja yang masuk ke dalam belanja perjalanan dinas? Nah, itu. Nah, ada itu jenis belanja pegawai, kemudian jenis belanja barang, kemudian jenis belanja perjalanan dinas. Ini masukkan ke dalam belanja perjalanan dinas. Oke, Dek. Kita lanjutkan. Oh, udah habis ya, Dek ya. Oke. Inilah KD5 yang barusan Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham, dan selamat belajar untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semua, ya. Sehat selalu ya, Dek ya. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.